menikah. Kalau mau ngikuti Nabi ya kayak gini betul-betul. Nikah pertama kali nikah sama orang yang sudah pernah menikah, itu baru mengikuti Nabi. Jangan kok nikah cari yang gadis pertama kali, nanti nikah lagi cari yang gadis lagi, bilang apa? Ngikuti Nabi. Udah gitu nyarinya yang muda, yang cantik. Kalau pengen benar-benar sunnah ngikuti Nabi ya kayak gini. Nikahlah pertama kali dengan orang yang sudah pernah menikah, kalau benar-benar ngikuti Nabi. Orang ini sekarang kan ngomong ngikuti Nabi, tapi dia nggak tahu sejarahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jemaah yang mulia, marilah kita sama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Nabi Muhammad, mengharapkan syafaat di hari kiamat dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Pada malam hari ini kita akan bahas tentang istri-istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu termasuk daripada mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita kalau mau mengenal orang, salah satu yang harus kita kenal ya keluarganya. Bukan istrinya toh ya, keluarganya. Jangan nanti harus mengetahui istrinya Ustadz Ali juga nih, bukan. Maksudnya keluarga saya juga. Jadi kalau kita mau mencintai Nabi ya harus kenal siapa saja keluarganya Nabi. Karena sifat manusiawi kalau orang kok sudah cinta sama seseorang itu biasanya keluarganya pun juga dicintainya. Bohong kalau dia bilang cinta sama seseorang tapi keluarganya enggak dicintai. Maka salah satu daripada mencintai Nabi Muhammad, salah satu syarat mencintai Nabi Muhammad adalah mencintai keluarganya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah termasuk yang harus kita ajarkan kepada anak-anak kita. Jangan anak-anak kita tahu semua keluarga artis yang dia fans, ini artis ini, istrinya ini, nanti orang tuanya ini, anaknya ini, adiknya ini, semua tahu. Sementara idola kita dunia akhirat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri malah tidak kita ketahui. Siapa istri-istri Nabi yang dikenal sekarang ini cuma satu, siapa? Siti Aisyah, karena ada lagunya. Selain itu Siti Khadijah. Selain itu lupa. Kenapa? Karena tidak pernah dibahas dalam majelis ilmu. Maka dari itu kita harus tahu. Jadi untung gak ada ibu-ibu. Kalau ada ibu-ibu gak suka kali ini. Kenapa? Karena istri Nabi yang ditinggal wafat ketika Nabi wafat itu meninggalkan 9 istri. Banyak kali. Makanya orang-orang orientalis itu memang dia menggunakan kesempatan ini, situasi ini, keberadaan istri-istri Nabi yang lebih dari 4 ini untuk menyudutkan Islam. Jadi istri Nabi disebutkan setelah Nabi meninggal itu ada 9. Itu selain Siti Khadijah.
Nah, Siti Khadijah sudah wafat duluan. 9 istri ini ya semua harus kita ketahui. Ini yang akan kita bahas ini. Kok lebih dari 4? Nah, pertanyaannya kan begitu. Kenapa istri Nabi kok lebih dari 4? Padahal ayatnya fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Ya. Mathna wa thulatha wa ruba. 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau kalian tidak sanggup adil maka cukup 1. Ini kok Nabi sampai lebih dari 4. Inilah yang dinamakan khususiyah. Khususiyah itu ada syariat yang khusus untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak bisa disamakan Nabi sama manusia biasa, nggak bisa. Kurban itu untuk Nabi wajib, untuk kita sunnah. Sholat tahajud untuk Nabi wajib dulu, untuk kita sunnah. Ada hal-hal syariat-syariat yang diwajibkan untuk Nabi tapi sunnah untuk kita. Beda kan? Begitu juga Nabi juga punya kekhususan. Kekhususan Nabi salah satunya adalah Nabi boleh menikah lebih dari 4. Lebih dari 4. Nah, kalau kita satu aja udah nggak bisa membahagiakan, umpamanya lebih dari 4. Jadi itu adalah kekhususan Nabi. Makanya jangan sampai kita salah. Kalau nanti dengar di luar sana ada orang bilang Nabi kok istrinya lebih dari 4, padahal ayatnya nyuruhnya cuman 4. Jangan mau diadu domba. Itu adalah kekhususan untuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahkan ada orang yang paling mudah disudutkan dengan ini adalah posisi wanita. Lihat nabimu yang kamu ikuti. Nabi yang kamu ikuti itu tidak mengikuti Al-Quran. Loh, kenapa? Al-Qurannya bilang fankihu ma tabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba. Nikahilah yang wanita yang kalian anggap cantik, yang kalian anggap baik, ya, mathna wa thulatha wa ruba, 2, 3 atau 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Kalau tidak sanggup pun cuman 1. Sementara nabimu istrinya berapa? Orang awam kan nggak tahu menau istri Nabi berapa. Kebanyakan yang tahu sekarang ya cuman Siti Khadijah sama Siti Aisyah. Padahal lain itu masih banyak. Tapi Nabi menikah itu bukan menuruti hawa nafsu, tapi ada sebab, ada syariat, ada perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan disamakan sama kita. Aku poligami ngikut Nabi, itu goblok namanya. Alasannya ngikuti Nabi. Nabi nikah setelah Siti Khadijah wafat. Ya, Nabi nikah lebih dari 4 itu setelah Siti Khadijah wafat. Dan itu pun atas perintahnya Allah. Karena setiap perbuatan Nabi itu tidak lepas dari namanya wahyu. Pemenang nikah. Mau nikah Siti Aisyah saja kedatangan Jibril, dikasih foto, suruh nikahi orang yang ada di gambar ini. Loh, ini kan Aisyah. Akhirnya bilang sama Abu Bakar, nikahlah sama Siti Aisyah. Kalau kita dapat foto bukan dari Jibril, mungkin dari WA, mungkin dari Facebook. Ya. Yang mengantarkan beda. Yang mengantarkan kalau kita mungkin Mbah Google, tapi kalau Nabi mengantarkan jodoh siapa? Jibril langsung. Nah, ini bedanya kita, jangan disamakan. Saya nikah ini kan karena ngikut Nabi. Nabi kan istrinya lebih dari 1, maka saya juga lebih dari 1. Jangan mengatasnamakan agama. Yo, kalau itu cuman nafsu sendiri. Ya. Kok sunnah?
jarang di sini yang mampu itu jarang. Dolim kalau nggak mampu nanti malah dolim jadinya. Jadi istri Nabi itu lebih dari satu, itu adalah kekhususan untuk Nabi Muhammad SAW sama untuk nabi-nabi sebelumnya, Pak. Sama untuk nabi-nabi sebelumnya. Nabi sebelum Nabi Muhammad istrinya lebih dari 10 bahkan. Kayak Nabi Daud istrinya, piro Nabi Daud? Istrinya hampir 100 pun digenapkan jadi 100. Istrinya 100. Nabi Sulaiman, lebih banyak lagi. Daud punya anak namanya Sulaiman. Sulaiman lebih banyak lagi istrinya, hampir 1000. Satu kampung. Itu kampung. Satu dusun ya. Itu Nabi Sulaiman, Nabi dulu. Jadi kalau misalkan Nabi cuman 11, masih kalah dengan Nabi sebelumnya. Dan itu memang kekhususan untuk nabinya Allah. Tapi walaupun begitu Nabi kedatangan syariat. Ketika setelah menikah istrinya sudah sampai 11 itu, maka Nabi turun ayat untuk menambah istri lagi. Turun ayat untuk larangan menambah istri lagi. Yaitu Al-Ahzab ayat 52, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la yahillu lakan nisa min ba'du wala an tubaddila bihinna min azwajin wala a'jabaka husnuhunna. La yahillu lakan nisa min ba'du wala an tabaddala bihinna min azwaj walau a'jabaka husnuhun illa ma malakat yaminuk wa kana Allahu ala kulli syai'ir raqiba. Tidak halal bagimu wanita-wanita setelah itu. Ya. Jadi sudah di stop, tidak boleh nikah perempuan lagi. Yang menyuruh Nabi nikah itu Allah, yang melarang Nabi nikah itu Allah. Khusus disamakan sama kita. Setelah istri Nabi yang sekian itu sampai yang terakhir itu siapa namanya? Juwairiyah. Ya. Yang terakhir itu Juwairiyah sudah nggak boleh nikah lagi. Setelah itu turun ayat itu untuk tidak menikah lagi. Dan tidak boleh diceraikan. Karena nanti kalau diceraikan istri Nabi ini turun derajat. Itu kan jandanya Nabi, kan nggak bagus gitu. Maka tidak boleh menambah istri lagi, tidak boleh diceraikan yang sudah ada. Ini adalah syariat khusus untuk Nabi Muhammad SAW, boleh menikah lebih dari 4. Jadi jangan disamakan. Nah, ceritanya gini. Nabi itu pertama nikah usia Nabi 25. 25 nikah sama Siti Khadijah 40. Ya, 25 nikah sama Siti Khadijah 40. Nikah sama Siti Khadijah 40, Siti Khadijah tidak dalam keadaan gadis, yaitu sudah pernah menikah. Makanya nanti disebutkan. Ya, Siti Khadijah itu nikah sudah 2 kali sebelum dengan Nabi. Menurut buku ini Jala'ul Afham Syarah Aqidatul Awam yang ditulis oleh Said Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jadi bukan kata saya. Wahya awwalu azwajihi. Ya, tazawwaja bi Makkah qabla nubuwah wa kanat qablau inda Abi Halah. Suami sebelum Nabi adalah Abi Halah. Dari pernikahan dengan Abi Halah itu lahir Hindun dan Zainab. Wa kanat qabla Abi Halah inda Atik bin Aid. Nah, sebelumnya ada Atik bin Aid. Punya anak namanya Abdullah wa Jariyah. 2 kali menikah sebelum nikah dengan Nabi Muhammad SAW. Barulah nikah dengan
Nabi Muhammad dalam keadaan sudah pernah menikah. Kalau mau ngikuti Nabi ya kayak gini betul-betul. Nikah pertama kali nikah sama orang yang sudah pernah menikah, itu baru mengikuti Nabi. Jangan kok nikah cari yang gadis pertama kali, nanti nikah lagi cari yang gadis lagi, bilang apa? Ngikuti Nabi. Udah gitu nyarinya yang muda, yang cantik. Kalau pengen benar-benar sunnah ngikuti Nabi ya kayak gini. Nikahlah pertama kali dengan orang yang sudah pernah menikah, kalau benar-benar ngikuti Nabi. Orang ini sekarang kan ngomong ngikuti Nabi, tapi dia nggak tahu sejarahnya. Nabi menikah pertama kali usia 25, nikahnya sama Siti Khadijah yang 40 tahun. Itu pun sudah pernah menikah 2 kali. Ayo. Makanya jangan sok-sokan, ini kan ngikuti Nabi katanya. 40 tahun. Orang sudah 40 tahun itu ya kalau orang Arab masih cantik. Apalagi Siti Khadijah itu orang kaya. Pasti kan terawat. Nah, orang 40 tahun orang mencirip sini enggak tahu kayak mana. Apalagi tiap hari kerjanya ke pajak, ke ladang, ya naudzubillah min dzalik lah. Kalau orang Arab, apalagi orang kaya, tapi kalau orang mencirip menikah orang kaya, orang terawat, itu masih bagus juga. Ini orang Arab, orang terkaya di Mekah, bahkan harta 2/3 Mekah, ya kekayaan 2/3 Mekah itu adalah milik Siti Khadijah. Semua harta kekayaan di Mekah itu dibagi 3, yang 2/3-nya itu milik Khadijah. Yang 1/3 dibagi seluruh orang Mekah. Bayangkan berapa kekayaannya itu. Makanya 2/3 yang Khadijah. Ya, 1/3 dibagi seluruh orang Mekah. Yo, sangat kaya. Nabi pun melamar Khadijah enggak numpang hidup. Nabi ngelamar Khadijah itu 20 unta yang bagus-bagus. 20 unta yang bagus-bagus. Dibikin kalau unta 1 unta, bikinlah paling murah 50 juta, itu sudah berapa? Atau 35 juta lah bikin. Dikalikan 20 berapa? Hampir 1 M, 700 juta. Orang melamar orang 700 juta itu orang miskin atau orang kaya? Bukan Nabi numpang hidup. Nabi itu sebelum nikah itu sudah orang sukses, pengusaha. Beliau ahli dagang. Unta 20. Semasa mudanya kerja. Ya, kerja. Bukan hanya ibadah. Hamid, sebelum nikah kerja. Jadi nanti nikah bisa memberikan mahar yang terbaik untuk calon istri. Nah begitu, jangan kok aku mau jadi pemuda yang bertakwa, rajin ke masjid, tapi nanti ketika diminta mahar, kupinang kau dengan bismillah. Ya enteng ya. Nabi Muhammad memberikan mahar kepada Siti Khadijah 20 unta yang bagus. Itu kalau diuangkan 700 juta minimal. 700 juta. Sekarang 700 juta kalau orang sini udah banyak. Kalau di kampungku malah berapa maharmu? 100.000. Jadi saya terima nikah dan kawinnya dengan mas kawin 100.000, seperangkat alat sholat dan uang sebesar 100.000 dibayar tunai, enggak nyicil, tunai. Seperangkat alat sholat dan uang 100.000 itu untuk seumur hidup, bayangkan. Kan kasihan. Malah saya kemarin nonton video ada yang bilang, apa maharnya? Maharnya cuman segelas air putih sama satu pasang sendal jepit. Segelas air putih, satu pasang sendal jepit. Luar biasa. Ini pasti ketipu ini Mas. Saya nggak tahu kalau ada yang kayak gitu dulu, mungkin saya mau juga segelas air dan sepasang sandal jepit. Saya geleng-geleng, kok bisa mau kayak gitu?
Ini cocok ini untuk Hamid kayak gini, ya Hamid ya. Wanita solehah yang menurunkan harga mahar, yang mudah maharnya. Tapi laki-laki yang soleh yang menghargai seorang wanita dengan meninggikan mahar. Kebalikan ya, calon istri yang solehah itu cari istri yang mudah mahar, ringan mahar. Nah, begitu juga kalau bapak-bapak pengen cari menantu laki-laki, cari menantu yang mau menghargai wanita, yang memberikan mahar yang banyak. Jangan nanti dibalik, calon istri yang bagus itu yang maharnya murah. Sementara lakinya tidak dikasih saran. Lakinya juga dikasih saran. Laki-laki yang bagus itu yang mau memberikan mahar yang tinggi. Jadi bukan cuma istrinya memberikan mahar yang murah, tidak apa-apa saya dikasih mahar murah. Tapi lakinya kalau mau menghargai calon istri memberikan maharnya yang tinggi. Kasih mahar yang murah itu laki-laki udah dibuat di rumah yang bagus, kasih mobil bagus, nggak apa-apa itu. Disediain mobil. Nggak apa-apa. Mahar murah tapi rumah ada. Pokoknya orang yang mempunyai kepribadian, mempunyai mobil pribadi, rumah pribadi, nggak apa-apa kalau gitu. Mahar murah tapi nanti dikasih semua pribadi, sisanya mobil pribadi, fasilitas lengkap ya, rumah pribadi, iya nggak apa-apa. Qala Nadim rahimahullah dalam kitab Aqidatul Awam, saya baca dulu ya. Antisni ini suatin wafatul Mustafa khuyirna fahtarna nabiyal muqtafa. Ini istri Nabi yang ditinggal, yang masih hidup ketika Nabi wafat. Aisyah wa Hafsah wa Saudah, Sofiyah, Maimunah wa Ramlah. Berapa sudah? Hidun wa Zainab Juwairiyah lil mu'minina ummahatun mardiyah. Berapa? 9. Aisyah, Hafsah, Saudah, Sofiyah, Maimunah, Ramlah. Hidun, Zainab, Juwairiyah. 9 ini yang ketika Nabi wafat masih hidup. 9 orang ini, 9 istri Nabi pernah ditanya, kalian milih akhirat atau milih dunia? Maka Nabi diperintahkan oleh Allah bertanya kepada mereka lewat firman-Nya Allah, ya ayyuhan nabi kulli azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umattikunna wa sarrihkunna sarahan jamila. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kalau kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasan dunia, maka kemarilah kalian. Aku akan mengenakkan kalian dengan dunia. Artinya kalau milih dunia bukan milih Nabi, tidak lagi bersama Nabi. Wa in kuntunna turidna Allah wa rasulah, tapi kalau kamu milih Allah dan Rasulnya, wa darul akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Maka Allah akan mempersiapkan bagi orang-orang yang berbuat baik atau memilih yang akhirat Allah dan Rasulnya, dipersiapkan ajron azima, pahala yang sangat besar. Ternyata dari 9 istri yang ditanya, semua memilih Allah dan Rasulnya. Ini kalau kita tanya sama istri kita, belum tahu, Dek, kalau misalnya abang ini pindah, terus kutinggalilah rumah, mobil, sama tanah di sini, abang pulang ke kampung, adik milih di sini atau ikut pulang ke kampung? Ya sebenarnya sih saya pengen terus sama abang, cuman kalau abang pengennya ke sana ya udahlah nggak apa-apa, sementara saya tinggal di sini dulu, paling gitu. Karena tahu rumah semua hartanya ditinggal. Tapi kalau istri-istri Nabi enggak,
Istri Nabi justru memilih Allah dan Rasulnya. Kalau kalian pengen hayatud dunia, kehidupan dunia, keenaan dunia, ya sudah saya kasih. Tapi ingat kalian tidak akan bersama aku lagi di akhirat. Tapi kalau kalian memilih Allah dan Rasulnya dan kehidupan akhirat nanti, maka Allah akan mempersiapkan untuk kalian ajran azima, pahala yang besar. Lanjut, yang pertama adalah Siti Khadijah. Saya lanjut ya. Siti Khadijah itu adalah istri pertama yang paling dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Sehingga ketika sudah wafat pun, ketika menghadapi istri yang lain itu sering terucap menyebut nama Khadijah. Contohnya kepada Siti Aisyah. Celetus pernah Nabi memuji Siti Khadijah di depan Siti Aisyah. Memuji Siti Khadijah di depan Siti Aisyah. Siti Aisyah karena terbakar cemburu, Siti Aisyah bilang, dia kan wanita yang sudah tua. Celetus kayak gitu. Marah Nabi langsung. Nabi langsung marah. Setelah itu nggak pernah lagi Siti Aisyah menyinggung Siti Khadijah, dan Nabi pun juga pengertian tidak pernah menyinggung lagi Siti Khadijah di depan Siti Aisyah. Karena apa? Wanita yang paling mengenang di hati Nabi adalah Siti Khadijah. Bahkan ketika wafatnya Siti Khadijah itu tidak meninggalkan harta. Bajunya yang dikenakan itu adalah baju yang sudah ditambal sampai 83 tambalan. Salah satunya adalah tambalan pakai kulit kayu. Ya, kita tahu sejarahnya bahwa Siti Khadijah adalah seorang kaya raya. 2/3 harta kota Mekah, kekayaan Mekah adalah milik Khadijah. Namun ketika wafatnya Siti Khadijah justru menjadi orang yang miskin. Bajunya tinggal satu yang dipakai. Itu pun tempelannya sudah 83 tempelan. Salah satunya dengan kulit kayu. Wafat Siti Khadijah tahun 10 kenabian. Tahun 10 kenabian, ingat. Selama nikah dengan Nabi 25 tahun, Nabi tidak pernah menikah. Ya. Tidak menduakan Siti Khadijah. Ini perhatikan. 25 tahun menikah dengan Siti Khadijah, tidak menduakan Siti Khadijah. Ini yang ditiru. Adapun Nabi menikah itu setelah Siti Khadijah wafat, menikah ini, menikah itu. Itu pun atas perintahnya Allah, bukan karena nafsu. Jadi tudingan orang di luar bahwa Nabi itu adalah tukang kawin, apalagi kalau bahasa Arabnya syahwani, orang yang hiperseks, itu tudingan yang tidak berdasar. Lihat sejarahnya. Nabi pertama nikah saja dengan Siti Khadijah. Dengan Siti Khadijah itu pun Siti Khadijah sudah usia 40 tahun. Sudah begitu selama nikah sama Siti Khadijah tidak pernah kok selingkuh. Nggak ada cerita selingkuh. Nabi adalah suami yang setia, begitu juga Siti Khadijah adalah istri yang setia. Dan lihat ketika Nabi mau ditinggal oleh Siti Khadijah, sangat-sangat terpukul. Bahkan tahun wafatnya Siti Khadijah itu disebut-sebut sebagai tahun kesedihan. Ya, Amul Husni. Karena apa? Memang Nabi sangat-sangat mencintai Siti Khadijah. Ditambah sebelumnya itu Abu Thalib wafat. Abu Thalib wafat enggak lama Siti Khadijah wafat. Maka tahun itu namanya tahun kesedihan. Ketika mau wafat Siti Khadijah, pesennya cuma satu. Dibisiki lah Siti Fatimah. Wahai anakku, kayaknya ini enggak lama lagi mama sudah mau datang ajal. Tolong mintakan kepada ayahmu. Mintakan kepada Nabi maksudnya. Saya minta sorban yang biasa digunakan untuk menerima wahyu.
Yang aku takutkan adalah siksa kubur. Yang aku takutkan adalah siksa. Mintakan sorban ayahmu yang biasa dikenakan untuk menerima wahyu. Saya mau mengenakannya sebagai kain kafan. Kenapa enggak mau bilang sendiri? Karena Siti Khadijah sungkan, takut, enggak berani. Itu istri sama suami itu begitu hormat. Akhirnya dibisikkan kepada Nabi Muhammad. Apa kata Nabi Muhammad ketika sudah meninggal? Dibisikkan itu kepada Nabi Muhammad, didekaplah erat istrinya. Oh istriku, kenapa permintaanmu cuman itu? Kenapa permintaan terakhirmu cuman sehelai sorban? Bahkan sebelum meninggal pun Siti Khadijah pernah meminta maaf kepada Nabi. Karena mungkin sudah kerasa, jadi Siti Khadijah pamit. Ya Rasulullah, wahai suamiku, mungkin selama saya menjadi istrimu, saya kurang berbakti kepadamu. Jadi maafkan saya kalau ada kekurangan dalam saya melayanimu sebagai istri. Apa kata Nabi? Ya Khadijah istriku, bahkan lebih dari itu. Engkau adalah istri yang paling sempurna. Engkau itu sudah mengorbankan semua. Kau mendukung semua dakwahku, mulai dari pangkat, derajat, harta, semua kau korbankan untuk agama. Itulah saat-saat yang paling menyedihkan bagi Nabi Muhammad SAW, ditinggal istri tercinta. Sehingga setelah ditinggal istrinya, Nabi kemudian menjadi menjadi duda, jelas menjadi duda, menjadi goncang. Beratnya apa? Goncang. Itu tahun 10 kenabian. Sehingga tahun 11 kenabian Allah utus Jibril untuk mendatangi Nabi. Untuk apa? Untuk ngajak refreshing Nabi. Ngajak refreshingnya pakai apa? Pakai buraq, jalan-jalan, yaitu di Isra Mi'raj. Di Isra Mi'rajkan. Itu karena untuk satu, menghibur Nabi. Yang kedua, untuk mendapatkan perintah sholat. Jadi refreshing itu penting. Jangan kira Nabi nggak pernah refreshing. Nabi refreshing juga kalau suntuk. Ya. Yang kedua, setelah istri yang pertama Siti Khadijah adalah Siti Aisyah. Aisyah binti Abi Bakar As-Siddiq tazawwajaha sallallahu alaihi wasallam di Makkah fi Syawal, di bulan Syawal di Mekah. Waktu itu usia 7 tahun, ada yang bilang 6 tahun. Tapi tidak langsung dikumpuli, tidak langsung disetubuhi. Mohon maaf ya bahasanya. Tapi dibiarkan dulu. Wabana bil Madinah waya bintu tis'i sinin. 9 tahun baru dikumpuli. Karena pernikahan itu boleh, walaupun anak kecil itu kalau orang tuanya mengizinkan itu boleh. Jangan salah paham ya. Jangan dilihat terus hukum di Indonesia mana boleh nikah sama anak-anak. Tapi dalam Islam nikahkan anak kecil itu pun boleh. Ya. Makanya hati-hati bapak-bapak yang punya anak perempuan, jangan seloro-seloro ku ambil mantu ya, kata. Jangan. Seloro-seloro bapak punya anak perempuan, seloro sama anak laki-laki mau kau jadikan mantu. Di situ ada orang-orang banyak sebagai saksi. Saksi kan 2 orang cukup. Seloro, ku jadikan mantu mau maharnya apa Pak? Udah 1 gelas air aja. Ya udah Pak, mau Pak. Gimana sah? Sah jadi istrinya. Makanya tidak boleh main-main untuk menikahkan anak. Yang punya anak perempuan hati-hati. Jangan suka seloro, ku ambil jadi mantu ya, Ya. Mau kau nikahkan sama anakku katanya. Si laki itu bilang, mau Pak, apa maharnya Pak? Segelas air aja nggak apa-apa. Maksudnya
canda. Tapi gara-gara sudah bilang serius nih Pak, udah serius, sah. Gimana Pak? Sah, sah jadi suami istri. Ya. Padahal anaknya masih kecil, ya. Padahal anak dia perempuannya masih kecil, tetap sudah sah jadi suami istri. Loh, itu ngerinya gitu. Yang tidak boleh dipakai main-main nikah, talak, ya, bebaskan utang, ya, bebaskan budak, nggak boleh dipakai main-main. Bercanda jadi, main-main juga jadi. Aisyah binti Abi Bakar 6 tahun, ada yang bilang 7 tahun nih nikah. Tapi dikumpulin Nabi usia berapa? 9 tahun. Wa bana bil Madinah wa ya bintu isinin fi Syawal. Ala ra'si samaniyata asyhur minal hijrah. 18 bulan setelah hijrah ke Madinah, 18 bulan di situ berumah tangga, berkumpul dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan istri perawan satu-satunya, gadis satu-satunya adalah Siti Aisyah. Qalat wa ra'aitu Jibril yuhaddisu ma'an Nabi fi surati Dihya al-Qalbi. Wa qala hadza Jibril yusallimu alaik. Wahai Aisyah, ini Jibril memberi salam kepadamu. Ini mendapat salam langsung dari Jibril, itu pernah Siti Aisyah. Tufiat waqad qarabat sab'an wa sittina sanah. Usia meninggal beliau 67 tahun fi syahri Ramadan sanah 58 Hijriah. Wa shalla alaiha Abu Hurairah, disolatkan oleh Abu Hurairah. Wakilah Sa'ad bin Zaid wa dufinat bil Baqi wa dzalika fi ati wilayati Marwan bin Hakam. Sudah. Istri yang ketiga. Ini yang kedua yang ditinggal ketika Nabi wafat, makanya yang kedua. Hafsah binti Umar bin Khattab. Ya, Siti Aisyah itu putrinya Abu Bakar, sahabat Nabi. Hafsah ini putrinya Umar bin Khattab. Wa kana tahta Khunes, ini pun sudah pernah menikah, ya. Sudah pernah menikah. Wazalika ba'da ghazwati Uhud sanata salas wa umruha isruna sanah. Wa tuwfiya sanata khamsin wa arba'in fi adi wilayati Marwan bin Hakam. Jadi ini juga sudah pernah menikah. Suami pertama adalah Khunes bin Khadzafah. Kemudian meninggal Khunes, kemudian dinikahlah Siti Hafsah, putri dari Umar bin Khattab, dinikah oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi menikahi janda-janda itu satu untuk menyatukan silaturahim dengan sahabat-sahabatnya. Kedua, untuk supaya menolong istri-istri sahabat yang wafat ketika perang membela agama Islam. Jadi bukan karena syahwat saja. Kalau syahwat sudah dibuktikan Nabi selama menikah dengan Siti Khadijah 25 tahun tidak pernah selingkuh, tidak pernah menduakan Siti Khadijah. Jadi tudingan kok Nabi menikah karena hiperseks itu salah besar. Sudah begitu yang harus dicatat. Setelah Nabi menikahi yang yang sudah janda-janda ini, Nabi itu sibuk dengan ibadah. Kita tahu sholatnya Nabi setiap malam kayak mana? Ya. Tidak menyibukkan dengan mengurusi istri, tapi tetap sibuk dengan ibadah. Kapanlah sempat menggauli istri yang selain yang sampai 9 tadi? Coba makanya kalau mau menuding itu mikir dulu, istri 9, tapi Nabi setiap malam ibadahnya begitu. Sholat saja kakinya sampai bengkak. Kan tidak mungkin. Sudah begitu, kenapa Nabi ketika menikah, kalau memang hiperseks, menikah dengan Siti Khadijah yang sudah pernah
menikah usianya 40 tahun, selama 25 tahun tidak pernah menikah selain Siti Khadijah. Barulah Siti Khadijah wafat, baru menikahlah dengan janda-janda. Itu pun kalau menurut syariatnya diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu sekilas tentang istri-istri Nabi. Selanjutnya kita lanjutkan insyaallah malam Rabu depan. Semoga bermanfaat karena ini kayaknya ada sesuatu. Ada enggak? Iya. Yes. Mungkin ada yang ditanyakan mengenai istri Nabi. Anda tahu ada yang luput dari penyampaian atau kurang pas, silakan ditanyakan.